Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis itu sendiri adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi, serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Sistem informasi terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu data, perangkat lunak, software, perangkat keras atau hardware, sumber daya manusia, dan penggunaan SIG. Data merupakan komponen utama yang diproses dengan menggunakan SIG. Perangkat lunak merupakan komponen yang mengintegrasi berbagai macam data masuk yang diproses dalam sistem informasi geografis itu sendiri. Selanjutnya perangkat keras. Perangkat keras berupa komputer, digitizer, scanner, plotter, monitor, dan printer. Sedangkan sumber daya manusia merupakan penggunaan sistem, mengoperasikan perangkat lunak dan perangkat keras, serta menganalisis data sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa definisi sistem informasi geografis menurut para ahli. Yang pertama, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data, memanipulasi informasi geografis menurut Aronoff tahun 1991. Yang kedua, sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menggambarkan suatu tempat di atas permukaan bumi menurut Esri 1995. Yang berikut sistem informasi geografis adalah beberapa macam program aplikasi yang dapat dijalankan di PSG atau workstation yang dapat menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis dalam banyak layer menurut Lang tahun 1998. Yang berikut sistem informasi geografis adalah sebuah sistem komputer yang dapat menyimpan dan menggunakan data yang menggambarkan lokasi-lokasi pada permukaan bumi menurut Rehin 1989. Adapun dari para hal lainnya, yaitu dari Buruk tahun 1986, sistem informasi adalah sekumpulan peralatan untuk mengumpulkan, penyimpanan, pengambilan, mentransformasi, dan menampilkan data spesial ke ruangan dari dunia nyata untuk tujuan tertentu. Habis itu, menurut sistem informasi geografis adalah kumpulan yang terorganisir dan dari perangkat keras, perangkat lunak, dan geografis, dan personil yang desain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, menampilkan semua bentuk informasi yang berdefinisi geografis yang selanjutnya dipakai untuk pengambilan keputusan. Mengapa kita harus menggunakan sistem informasi geografis? Memiliki perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya belum berarti kita sudah memiliki sistem informasi geografis. Apabila data geografis dan sumber daya manusia yang mengoperasikan belum ada sebagaimana sistem komputer dan umumnya, SIG hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus, kemampuan sumber daya manusia untuk mengformulasikan persoalan dan menganalisis hasil akhir sangat berperan dalam keberhasilan SIG itu sendiri. 5 pertanyaan mendasar yang dapat dijawab oleh SIG, yaitu location atau tempat, yang kedua condition atau kondisi, yang ketiga trend atau kecenderungan, yang keempat patterns atau pola, yang kelima modeling atau pemodelan. Apa yang membedakan SIG dengan sistem informasi lain? SIG yang dapat melaksanakan analisis spasial, sedangkan sistem informasi lain tidak. Analisa spasial dengan gabungan data atribut dan memberikan keterangan mengenai apa yang akan datang, sedangkan dan telah terjadi pada dunia kita sehari-hari. Adapun beberapa aplikasi dalam sistem informasi geografis, yaitu perusahaan yang dalamnya adalah PDAM, PLN, Telkom, Gas, dan lain-lain. Yang kedua, transportasi antar kota. Yang ketiga, sumber daya alam. Apa itu keunggulan SIG sendiri? Keunggulan SIG sendiri itu yang pertama, penanganan data
geospasial menjadi lebih baik dan dalam format baku. Yang kedua, revisi dan pemuktiran data menjadi lebih mudah. Yang ketiga, data geografisial dapat informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direputasi. Dan ada lain-lainnya. Komponen-komponen SIG. Menurut Esri tahun 1998, informasi geografis terdiri atas 5 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, hardware, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, monitor atau prosedur. Yang kelima, sumber daya manusia atau people. Dunia nyata SIG. Dunia nyata SIG dapat dideskripsikan di dalam pengertian model-model yang membatasi konsep prosedur yang diperlukan untuk mengeksplorasi pengamatan ke dalam data yang dimengerti dan dibutuhkan dalam sistem informasi geografis itu sendiri. Untuk membawa dunia nyata ke dalam SIG, harus digunakan model dunia yang telah disederhanakan. Fenomena-fenomena yang serupa dan mirip dapat diklasifikasikan dan dideskripsikan dalam model dunia maya, dunia nyata. Model dunia nyata yaitu persepsi, rancangan atau susunan model dunia nyata yang dikembangkan oleh perancang dan akan menentukan semua data yang diperlukan. Persepsi ini mencakup pembawaan informasi yang paling dasar, yaitu entity. Suatu entity terdiri klasifikasi tipe, atribut, dan relation. Yang keempat, yang berikutnya mode data. Mode dunia nyata memudahkan manusia dalam studi aplikasi yang dipilih dengan merekrut sejumlah komplikasi yang sebenarnya hadir. Model data dapat dirancang untuk mencakup yaitu satu, objek fisik seperti jalan, pemukiman, saluran air, dan lain-lain. Yang kedua, objek yang mengklasifikasikan seperti tipe vegetasi, zona iklim, dan lain-lain. Yang ketiga, peristiwa event seperti kecelakaan, kebocoran air, tumpahan minyak, longsor, dan lain-lain. Yang berikutnya, objek yang berubah secara kontinu. Yang berikutnya, objek buatan. Data spasial SIG. Pengertian data spasial SIG. Data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mencakup pada posisi objek dan hubungan di antara ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Prinsip data penginderan jauh. Satu, prinsip dasar. Penginderan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Adapun golongannya yaitu komponen dasar, teknologi penginderan jauh, yang dimana di dalamnya terdapat revolusi sensor, platform komunikasi, dan pengumpulan data. Radiasi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, kecepatan. Atau amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Kualitas data SIG. Kualitas data. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kualitas? Kualitas bisa dipakai untuk mendedikasikan keunggulan atau superioritas dari suatu produk barang yang dibuat oleh pabrik, manufaktur, atau untuk mendedikasikan suatu tingkat kesempurnaan hasil kerajinan tangan atau karya seni. Kemungkinan mendefinisikan kualitas sebagai tingkat kesempurnaan dari suatu produk, pelayanan, atau kinerja. Mengapa kita harus memperlihatkan kualitas data? Yang pertama, dengan semakin meningkatnya data yang diproduksi oleh swasta, di mana standar kualitas tidak menjadi hal yang
utama atau tidak begitu diperlukan. Sebaliknya, data yang dihasilkan oleh lembaga atau badan pemetaan nasional seperti Bako Suntanan dan badan-badan lainnya memproduksi peta sudah sejak lama mengusulkan adanya standarisasi akurasi secara nasional. Siapa yang menilai kualitas data? Yang pertama, standar kualitas minimum. Yang kedua, standar metadata. Yang ketiga, standar pasar. Input data dan basis data, sistem informasi geografis. Sumber data informasi geografis. Yang pertama, citra satelit. Data ini digunakan satelit sebagai wahananya. Yang kedua, peta analog. Sebenarnya jenis data ini merupakan versi awal dari data spasial, di mana yang membedakannya adalah hanya dalam bentuk penyimpanan saja. Yang ketiga, foto udara. Merupakan salah satu sumber data yang banyak digunakan untuk menghasilkan data spasial selain dari citra satelit. Yang keempat, data taburan. Yang kelima, data survei. Dan yang keenam, data global positioning system. Penyuntingan dan kualitas data SIG. Penyuntingan data dan verifikasi dalam respon error atau kesalahan yang muncul ketika pengkodean data spasial dan data non-spasial. Penyuntingan data spasial sangat menyita waktu. Prosesnya bersifat interaktif sehingga memakan waktu cukup lebih lama dibandingkan dengan saat menginput data itu sendiri. Beberapa macam error dapat terjadi selama input data. Proyeksi dan sistem koordinat. Yang pertama itu proyeksi longitude latitude. Yang kedua, proyeksi universal transfer Mercator. Yang ketiga, basis data SIG. Basis data SIG merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Basis data pada hakikatnya merupakan kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu sama lain dan yang diorganisasikan berdasarkan sebuah sketsa atau struktur tertentu tersimpan di dalam hardware komputer dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai sistem informasi geografis dari saya. Sekian dan terima kasih.